Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu usika ya Mu'adz la tad'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i bisanadin qawi. Dari Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, aku wasiatkan bagimu hai Mu'adz, janganlah kau tinggalkan di belakang setiap salat atau di penghujung setiap salat ucapan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ucapan doa, ya Allah, bantulah saya untuk senantiasa berzikir memujimu dan untuk senantiasa bersyukur kepadamu dan untuk senantiasa berbuat yang terbaik dalam beribadah menyembahmu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad yang kuat, dan hadis ini sahih. Ikhwani al-kiram rahimakumullah, ini hadis tentang zikir, bacaan doa yang dilantunkan, yang diucapkan di akhir salat, sebagaimana yang telah diperselisihkan di kalangan ulama, di akhirnya atau setelahnya. Yang jelas ucapan ini, doa ini dianjurkan untuk dibaca tiap kali salat yang wajib fardu. Walaupun di sini disebut dengan kata-kata nakira, la tada'anna dubura kulli salatin, janganlah kau tinggalkan di penghujung setiap salat. Kata-kata setiap salat di sini bukanlah mencakup semua salat, tetapi jika disebutkan salat secara mutlak, maka yang dimaksudkan adalah salat fardu 5 waktu. Maka ucapan la tada'anna, janganlah kau tinggalkan dubura kulli salat, di penghujung atau di belakang setiap salat, maknanya salat yang fardu, yang 5 waktu. Maka hadis ini menunjukkan anjuran untuk mengucapkan ini dubur, di belakang salat. Nanti akan kita jelaskan khilaf para ulama kembali di sini. Apakah maknanya dubur di belakang setelah salat atau di penghujung salat sebelum salam? Ikhwani rahimakumullahu ta'ala, telah berselisih para ulama dalam menafsirkan makna kata-kata dubura kulli salat. Apakah maksudnya sebelum salam atau maksudnya setelah salam? Karena kata-kata dubur itu di belakang, boleh jadi di belakang sesuatu sebelum keluar daripadanya, atau di belakang sesuatu setelah keluar daripadanya. Dua makna ini bisa diartikan dengan kata-kata dubur, yang di luar salat setelah salam atau di dalam salam. Di dalam salat sebelum salam. Semuanya dapat dikatakan dengan ungkapan dubur, artinya di belakang. Kebanyakan para ulama menafsirkan makna dubur di sini dengan setelah salam. Jadi kalau setelah salam dia masuk ke dalam zikir setelah salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik, itu tentunya setelah zikir yang kita telah sebutkan, istighfar, astagfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, terusnya la ilaha illallah, seterusnya. Baru setelah itu antum mengucapkan ini. Atau setelah bertasbih, takbir dan tahlil.
Tetapi sebagian mengatakan bahwasanya ucapan ini diperintahkan untuk dibaca sebelum salam. Berarti di mana? Di dalam salat. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini pula pendapat muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dan kelihatannya pendapat kedua ini dalam perkara ini, dalam mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, lebih dekat kepada kebenaran daripada pendapat yang pertama di luar salat. Dengan dasar hadis Mu'adz ini, di dalam sebagian lafaz-lafaznya Nabi menyebutkan la tada'anna an taqula fi salatik. Jangan sampai engkau tinggalkan untuk mengucapkan dalam salatmu kata-kata fi salatik, dalam salatmu, menunjukkan bahwasanya perkara ini diucapkan kapan? Di dalam salat sebelum salam. Jadi hadis ini mengkuatkan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya kata-kata dubura itu adalah di dalam salat sebelum salam. Kemudian ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in, ada kata-kata lain, ada hadis-hadis lain tentang zikir yang seiringan dengan salat diucapkan dengan kata-kata dubura. Apa di antaranya? Kata Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah, "Man sabbahallaha dubura kulli salatin 33." Barang siapa yang bertasbih kepada Allah setelah salatnya 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Kata dubura di sini, di belakang di sini, ya, jelas maknanya adalah selepas salat. Dalam hadis lain, dalam hadis yang dikeluarkan Imam Nasa'i dan dalam Sunan Kubranya, Rasulullah menyebutkan, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubah, barang siapa yang membaca ayat kursi di belakang salat yang wajib yang ditetapkan, makna dubura di sini adalah selepas salat. Maka makna dua hadis ini diucapkan selepas salat. Karena itulah kita katakan berbeda para ulama dalam menafsirkan makna dubur. Dalam hadis ini, hadis yang tadi kita baca Allah ma'inni, sebagian mengatakan selepas salam, ya, sebagaimana yang mereka pahami hadis-hadis tentang ucapan zikir itu diucapkan kapan? Selepas salam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kapan diucapkan? Selepas salam. Dan di situ dengan ungkapan dubura juga di belakang. Yang baca ayat kursi di belakang dubura. Dan jelas ayat kursi di sini bukanlah dimaksudkan di dalam salat sebelum salam, tapi di luar salat setelah salam. Yang lebih utama, ikhwani rahimakumullah, dan ini yang dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, jikalah ucapan-ucapan tersebut berkaitan dengan doa, maka dia dibaca sebelum salam. Dan ini Allah ma'in, ini doa. Sama yang kemarin, ya. Yang kemarin doa Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardil umri. Itu doa kan? Berarti diucapkan sebelum salam. Adapun yang berkaitan dengan zikir maka diucapkan setelah salam. Fahim tuh? Apa kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala ketika dia mengkuatkan pendapatnya? Ad-du'a'u fi akhir salati qabla al-khuruji minha masyru'un bisunnatil mustafidah wa ijma'il muslimin. Berdoa di ujung salat sebelum keluar daripada salat adalah perkara yang disyariatkan dengan sunnah, dengan hadis, dengan sunnah yang mustafidah, yang masyhur, dan dengan ijma' kaum muslimin. Wa ammatul ad'iyatil muta'alliqah bis shalah innama fa'alaha alaihi salam fiha. Kebanyakan doa-doa yang berkaitan dengan salat sesungguhnya diperbuat Nabi alaihi salam di dalam salatnya. Wa huwa al-la'iqu bihalil musalli al-muqbilu ala rabbih yunajih. Dan tentunya
keadaan ini mengucapkan doa dalam salat itu lebih utama bagi seorang yang sedang salat tatkala dia sedang bermunajat kepada Allah tabaraka wa taala, sedang bermunajat, berdialog, berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian hadis ini menunjukkan keutamaan kalimat-kalimat doa yang penuh keberkahan di dalam kandungannya, yang mengumpulkan seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Di mana dalam ucapan ini Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik adalah merupakan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu untuk senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, senantiasa berbuat ihsan, ibadah yang terbaik ketika menyembah Allah, mengibadati Allah. Senantiasa beribadah seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala di hadapannya, dan itulah tingkat yang tertinggi yang disebut dengan tingkat ihsan, karena agama ini bertingkat. Yang paling rendah adalah tingkatan Islam, yang kedua tingkatan iman, dan yang ketiga, dan itulah yang tertinggi, tidak ada di atasnya, tingkatan ihsan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jibril alaihi salam. Ya. Setiap orang-orang mukmin pasti dia muslim, tapi tidak setiap orang muslim itu dia orang mukmin. Setiap orang yang berbuat ihsan dalam ibadahnya pasti dia mukmin, tentu lagi dia muslim. Dan bukan setiap orang-orang yang mukmin mencapai derajat ihsan. Tidak setiap orang yang mukmin mencapai derajat ihsan, menjadi muhsin, tidak. Yang tertinggi adalah muhsin. Tingkatan muhsin adalah tingkatan yang terbaik dalam beribadah. Semua yang diperbuat yang terbaik karena dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah dia Allah sedang melihatmu. Ini tingkatan ihsan. Kalaulah seorang hamba merasakan ini, maka dia telah mencapai derajat tertinggi. Dia merasakan Allah sedang memantaunya, melihatnya. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah yang melihatmu ketika engkau berdiri salat, ketika engkau tersungkur sujud kepadanya. Ini tingkatan ihsan. Maka barang siapa yang bisa mengumpulkan perkara ini yang dituntut di sini, ya, mampu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, berbuat ihsan dalam beribadah kepadanya, berbuat ibadah dengan yang terbaik yang dia perbuat, maka dia benar-benar telah melaksanakan ibadah yang sebenar-benarnya dengan sekemampuannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadahnya. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, ala dzikrik, di atas yakni perbuatan senantiasa berzikir kepada. Maka ketika kita bisa berzikir, salat, mengaji, mengikuti kebaikan, mengikuti kebenaran, istiqamah atas jalan kebenaran, itu semua adalah merupakan berkat taufik, hidayah, inayah daripada Allah SWT. Makanya kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah. Allahumma a'inni. Apa arti a'inni? Bantulah saya, bantulah aku. Karena kalau Allah tidak bantu kita, tidak Allah bimbing kita, tidak Allah berikan kepada kita kekuatan untuk mengerjakan ibadah ini, tidak Allah berikan kepada kita keinginan untuk mengerjakan ibadah ini, tidak akan terjadi. Banyak orang-orang yang Allah berikan kekuatan untuk beribadah, tapi dia tidak diberikan keinginan untuk beribadah. Subhanallah. Mampu dia untuk ibadah, tapi enggak ada keinginan untuk ibadah. Enggak ada keinginan untuk salat, enggak ada keinginan untuk haji, enggak ada keinginan untuk mengaji. Subhanallah.
Makanya kita hendaklah senantiasa bermohon kepada Allah, bergantung kepada Allah. Kita ini makhluk yang sangat lemah sekali. Kalau Allah biarkan kita sesaat, kita diserahkan Allah urusan kita kepada diri kita sendiri, maka binasalah kita. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'thur dari beliau, ya, Allahumma, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai zat al-hayyu yang maha berdiri, yang maha hidup, al-qayyum yang maha berdiri, bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku mohon bantuan, pertolongan, istighatha. Bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah. Aslih li, perbaiki aku. Sya'ni, keadaanku kullah, seluruhnya. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaiki aku ini, seluruh keadaanku, diriku, akhlakku, pribadiku. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah semua segala sesuatu yang berkaitan dengan diriku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan pernah kau serahkan urusanku kepada diriku sendiri walaupun sesaat. Makanya ikhwan, antum jangan merasa bangga dengan amal ibadah yang antum perbuat. Itu semua karena rahmat Allah, dan kebanggaan seorang dengan amal ibadah yang diperbuat akan merusakkan ibadahnya. Berarti dia merasa ujub, bangga, ya, merasa dia dengan ibadahnya itu dia tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan ciri-ciri orang yang beriman. Orang beriman takut ibadahnya ditolak. Orang beriman khawatir jika ibadahnya enggak diterima Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersedekah, mereka takut jangan-jangan ditolak Allah sedekahnya. Mereka salat, mereka takut jangan-jangan ditolak Allah salat mereka. Dengan segala macam kelalaian kita ikhwan rahimakumullah. Ibadah kita enggak sempurna kita kerjakan. Khusyuknya entah kemana-mana, hati kita entah kemana-mana lalai. Datang kita pun terlambat, mungkin wudunya juga enggak sempurna. Enggak tahu kita. Makanya selepas sholat kita diperintahkan untuk beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Untuk menunjukkan kekurangan kita dalam perkara ini, dalam ibadah ini. Allahumma inni ala dzikrik, bantulah Allah aku senantiasa berzikir kepadamu. Kalau enggak dibantu Allah, kita enggak akan berzikir. Lisan kita ini akan kering daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita bermohon kepada Allah dan Allah membimbing kita, memudahkan kita, memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berzikir, insyaallah taala akan mudah dikerjakan. Sambil jalan antum berzikir, sambil duduk berzikir, berdiri berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya. Wa syukrik, bantulah aku untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Kalau bukan karena bantuan Allah, kita enggak bisa bersyukur. Kita akan senantiasa kufur dengan nikmat. Banyak sekali nikmat yang kita kufur menyambutnya, menghadapinya. Tanda-tanda kekufuran terhadap nikmat apa? Tidak kita gunakan fasilitas yang Allah berikan tersebut untuk perkara-perkara taat. Itu kufur nikmat. Subhanallah. Diberikan kesehatan, itu nikmat yang besar, tapi tidak digunakan untuk perbuatan taat. Dia sia-siakan umurnya dan perkara-perkara yang tidak mendatangkan sedikit manfaat bagi dunianya akhiratnya. Duduk di tepi-tepi jalan, ya, mukul-mukulkan kartu sampai larut malam, subhanallah. Sedih kawan, kalau antum belajar sedih antum melihat mereka itu. Kumpul-kumpul di lapangan basket, ya, dengan lampu-lampu. Kadang-kadang lebih bodoh lagi daripada itu, antum lihat telinganya penuh dengan jepitan-jepitan. Jepitan seharusnya digunakan untuk menjepit pakaian, diletakkan di telinganya, kadang 3-4, kadang di hidungnya. Bodoh atau bukan bodoh itu? Kan bodoh. Ya, subhanallah. Buang-buang umurnya, banyak sekali itu. Itu gape, itu melalaikan sekali. Makanya enggak layak para penuntut ilmu seperti mereka itu.
orang-orang yang tidak diberikan Allah hidayah untuk beribadah, bersyukur dengan nikmat. Waktu kita ini adalah merupakan nikmat. Waktu sekarang ini waktu aman. Banyak ikhwan, orang-orang di bumi mana, bumi di luar negeri kita ini yang mereka dalam keadaan kesulitan untuk beramal ibadah. Kenapa? Kondisinya tidak memungkinkan, tidak kondusif untuk mereka beramal ibadah. Kacau balau negerinya. Itu kawan-kawan kita di Palestina. Gimana mau datang kajian ikhwan? Ya, dalam teror musuh senantiasa, ya, di bawah bayang-bayang ketakutan. Di Irak, antum ini subhanallah datang nggak ada yang menghalangi antum. Mau ke Sabilun Najah, nggak ada yang menghalangi. Nggak ada antum dengar suara senjata, tembakan, aman, damai. Ini nikmat yang harus disyukuri. Ya, jangan nanti antum dalam keadaan sempit, dalam keadaan tidak memungkinkan, baru antum menyesal. Kenapa saya dulu nggak ngaji? Ini nikmat yang harus disyukuri. Diberikan Allah antum kesehatan, gunakan. Ya, diberikan Allah antum akal yang sehat, gunakan. Barang siapa yang tidak menggunakan nikmat Allah SWT dengan baik pada tempatnya, bahkan dia kufur dengan nikmat tersebut, maka Allah berjanji akan mencabut nikmat tersebut. Apa dalilnya? Abdurrahman, kalau kita tidak mensyukur nikmat akan dicabut. Apa dalilnya? Abu Ahmad, Haris, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu janji. La in syakartum, kalaulah kalian bersyukur, la azidannakum, akan aku tambah-tambahin nikmatku. Jangan khawatir antum, bersyukurlah dengan nikmat Allah, akan ditambah-tambahi. Apa tanda-tanda kesyukuran? Ucapkan dengan lisan bahwasanya ini semua adalah merupakan karunia Allah. Yakin dalam hati bahwasanya antum peroleh itu bukan karena ilmu antum. Yakin dalam hati kita apapun yang kita dapatkan bukan karena ilmu kita, karena kebaikan Allah saja. Bukan karena kecantikan antum, ketampanan, enggak ada, semua karena rahmat Allah saja. Kemudian yang ketiga, ya, hendaklah fasilitas yang Allah berikan tersebut digunakan untuk beramal saleh. Itu tanda kesyukurannya. Kemudian wa husni ibadatik, dan bantulah aku ya Allah untuk husn, baik dalam beribadah kepadamu. Kalau enggak Allah bantu kita, semraut kita ibadah. Salat kita semraut, zikir kita semraut, ya, baca Quran semraut, tak kapan-kapan, baca hadis tak kapan-kapan. Maka mintalah kepada Allah bantuan agar kita beribadah dengan baik kepada Allah. Salat kita itu baik, Allah bantu kita untuk khusyuk, Allah mudahkan kita untuk istiqamah dengan jamaah dan seterusnya. Inilah inti daripada doa ini, ya. Mohon kepada Allah SWT bantuan terhadap 3 perkara ini. Kemudian berkata Syekh Abdullah, al-haditsu fihi fadilatun wa manqabatun li Mu'adz bin Jabal. Hadis ini, hadis yang bersama kita malam hari ini adalah hadis yang menunjukkan keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Dalam sebagian riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Mu'adz dan berkata, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk." Wahai Mu'adz, aku mencintaimu. Fala tad'anna dubura kulli salah. Jangan pernah kau tinggalkan di ujung setiap salat. Antaqula, untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata-kata inni uhibbuk, aku mencintaimu, ini merupakan keutamaan Mu'adz, subhanallah. Rasulullah saksikan bahwasanya dia mencintai Mu'adz. Subhanallah. Bayangkan itu. Bagaimana kalau antum dicintai Rasulullah SAW? Subhanallah. Tentu antum bukan sembarangan orang. Tidak akan mungkin Rasulullah mencintai orang-orang yang sembarangan dia cintai. Tidak. Tidak akan mungkin. Pasti dia berikan kecintaan tersebut kepada, yakni orang-orang yang tepat untuk diberikan kecintaan padanya. Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu dicintai Rasulullah bukan karena sembarangan, tidak. Bukan sembarang-sembarang dicintai. Banyak sekali keutamaan Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dalam masalah fikih, Mu'adz yang paling faqih dalam perkara halal dan haram, dibangkitkan di hari kiamat 1 tombak lebih maju dibandingkan sahabat-sahabat dalam perkara fikih. Kata Rasulullah SAW, Mu'adz dutanya Rasulullah yang dikirim ke Yaman. Sebagai duta Rasulullah berdakwah ke Yaman.
Yaman bukan sembarangan negeri, negerinya orang-orang yang punya kitab, negerinya para ulama ahli kitab. Yang diutus Rasulullah bukan pula sembarangan orang. Yang diutus Rasulullah adalah ulama-ulama dari kalangan sahabat juga. Tentunya ini ikhwan sebagai pelajaran kepada kita. Yang diutus itu bukan orang-orang jahil, tapi orang-orang yang berilmu. Jangan antum datang kemari, Ustaz, utus saya mau dakwah di Aceh contohnya. Saya mau dakwah di Pangkal Pinang contohnya. Dites Qur'annya cekak, tajwidnya hancur, hafalannya enggak ada, ditanya manhaj salaf juga enggak paham. Dites bahasa Arab juga a. Antum minta diutus. Belajar dulu antum. Ya. Kalau antum belajar enggak usah diminta-minta pun akan diminta orang. Kata Rasulullah, tafaqahu, kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, tafaqahu qabla an tasudu. Belajar dulu sebelum memimpin. Kalau andai kata antum layak, enggak usah antum sibuk. Pasti antum akan dicari orang. Yakin sekali. Tanya Pak Irfan, ya Pak Irfan ya. Yakin sekali. Sekarang antum dalam marhalatul talab, dalam periode belajar, masa belajar. Belajarlah sebaik-baiknya. Bersimpu di kalangan para penimba ilmu, di kalangan para ulama, timba ilmu Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah. Akan datang masanya, sekarang antum talibun, belajar. Akan datang masanya antum matlub, dituntut orang, dicari orang. Subhanallah. Sekarang banyak sekali permintaan. Ya, ini menunjukkan betapa sisi positifnya, betapa sekarang orang-orang telah haus terhadap ilmu, terhadap dakwah yang benar, dakwah yang sahihah. Banyak sekali permintaan untuk khatib, jadwal khutbah, jadwal mengisi kajian ibu-ibu, macam-macam, banyak sekali. Ya, tapi armadanya sedikit sekali. Kita mau utus antum masih a. Ada yang bertahun-tahun belajar, disuruh bicara, menggeletar dia, menggigil, jatuh dari mimbar. Subhanallah, antum persiapkan semuanya ini. Suruh khutbah langsung naik. Kalau ustadz menyuruh antum maju, berarti dia sudah punya rekomendasi, insyaallah antum mampu. Ini yang disuruh maju enggak mau maju. Yang enggak disuruh mengaju-majukan dirinya dia. Saya ustadz, musibah. Jangan katakan saya kan tawadhu, bukan tempatnya itu tawadhu. Kapan lagi antum untuk belajar, berbicara dan seterusnya. Jadi yang Rasulullah utus itu Mu'adz dan semisalnya Abu Musa al-Asy'ari, ya. Itu yang diutus. Bukan orang-orang bahlul. Bukan orang-orang yang bodoh dalam agama, yang enggak pernah belajar. Kemudian sok-sok berdakwah, ya, baca pun masih berselema bacaannya. Ditanya apa yang kebaca dia pun enggak paham juga. Kemudian dia jadi dai kondang katanya. Subhanallah. Berkata pepatah, halaka mur'un lam ya'rif qadra. Binasalah seorang yang enggak tahu dirinya. Subhanallah. Setiap orang tidaklah mengetahui sampai batas mana kemampuannya. Wa muhabbatur rasul lil 'abdi unwanus sa'adatihi fid dunya wal akhirah. Kecintaan Rasulullah kepada seorang hamba ini adalah merupakan alamat tanda sa'adah, kebahagiaan yang dia peroleh di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Wa ammal haditsu fa huwa min al ahaditsil musalsalah bi hadzal kalimat al-latif al-karim. Hadis ini, setiap perawi yang menerangkan hadis ini dia akan mengikuti Rasulullah SAW. Namanya dalam bahasa Arabnya al-haditsul musalsal, hadis yang berantai. Dia ikuti sifat perawi yang menyampaikan kepadanya sebelumnya. Ya. Contohnya kalau Rasulullah menepuk pundak Mu'adz mengatakan inni uhibbuka, maka perawi yang menyampaikan hadis ini terus ke bawah akan menepuk pundak orang yang akan diriwayatkan dan dia katakan inni uhibbuka. Namanya hadis musalsal. Ini hadis yang menunjukkan ketinggian dekat hadis ini. Sampai-sampai sifat bagaimana hadis disampaikan diriwayatkan secara turun-temurun oleh para sahabat. Ya, setiap perawi yang menyampaikan hadis ini akan mengatakan kepada muridnya, inni uhibbuk, aku mencintaimu. Ya fulan, inni uhibbuk, la tada'anna, jangan kau tinggalkan. Ini hadis musalsal.
Apa namanya? Hadis al-musalsal, artinya yang berantai terus menerus seperti ini diperbuat. Dan dalam hadis ini ikhwan, perintah untuk mengucapkannya dan larangan untuk meninggalkannya. La tada'anna, jangan kau tinggalkan. Ya. Untuk mengucapkan, tentunya larangan ini menunjukkan adanya perintah. Karena itulah sebagian ulama membawa hadis ini kepada perkara wajib untuk dibaca. Dari kata-kata la tada'anna, jangan kau tinggalkan, jangan kau biarkan. Berkata Syekhul Islam rahimahullah taala, alhasil, kesimpulannya, annahu yustahabbu lil 'abdi idza farigha min salatih, sesungguhnya dianjurkan bagi seorang hamba jika telah selesai daripada salatnya, wastaghfirullah wa dzakarahu wa halalahu wa sabbaha, setelah beristighfar, berzikir kepada Allah, bertahlil, bertasbih, wa hamdah, wa hamidahu wa kabbarahu, bertakbir, bertahmid, dengan zikir-zikir yang disyariatkan setelah salat, mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdoa dengan apa-apa yang dikehendaki. Fa inna ad-du'a aqiba hadhihi al-ibadati ahral al-awqat bil ijabah. Sesungguhnya doa yang diucapkan setelah perkara-perkara ini begitu tinggi peluangnya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan perkara-perkara yang membuat begitu besarnya peluang untuk dikabulkannya doa, untuk mendatangkan segala macam manfaat mudarat. Berkata Syekhul Islam, wa yustahabbu ikhfa'ud du'a, dianjurkan untuk menyembunyikan doa, merahasiakan, tidak membacanya kuat-kuat. Fa fi ikhfa'ihi fawaidu, menyembunyikan doa memiliki banyak faidah. Dianjurkan untuk mengucapkan doa dengan suara yang perlahan, suara yang pelan, disembunyikan doa. Terdapat sejumlah faidah daripada menyembunyikan doa. Di antaranya kata beliau, al-ikhlasu lillahi ta'ala wal bu'du an riya. Dengan menyembunyikan doa akan semakin besar kesempatan seorang untuk benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada riya. Kalaulah dia ucapkan dengan keras-keras, dengan bahasa Arab yang difasih-fasihkan, dikhawatirkan akan muncul riyanya. Apalagi diiringi dengan nangis-nangis segala. Ya Allah, ya Rahman, nangis dia dalam berdoanya, panjang-panjang doanya. Ya, nangis-nangis. Jangan, berhati-hatilah dengan riya. Apalagi sampai di shooting, dalam keadaan menangis-nangis dia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jamaah pun semuanya nangis. Semakin disorot, semakin panjang nangisnya. Bahaya, hati-hatilah dengan riya. Ya. Yang kedua, hudurul qalbi wa khusyu'uhu inda munajatillahi ta'ala. Berdoa dengan suara yang perlahan itu akan lebih khusyuk, akan lebih diresapi dalam hati dibandingkan dengan doa-doa yang keras, yang kadang-kadang yang berdoa juga nggak paham bacaannya. Janganlah doa-doa orang yang ketika tawaf itu, atau orang mimpin yang lain mengulangi, kadang-kadang mereka pun nggak paham apa yang mereka baca. Rugi ikhwan. Berdoalah dengan bahasa yang antum pahami, mintalah dengan apa yang antum pahami. Ya. Yang ketiga, al-bu'du 'anil qawati'i wal musyawwashat. Berdoa dengan sir, dengan perlahan, dengan rahasia, akan dapat terhindar dari segala macam perkara-perkara yang mengganggu doa. Wa ghairu dzalika mimma tujlibuhu sirriyatu ma'allah ta'ala. Dan hal-hal lainnya yang akan menggiring seorang untuk merahasiakan hubungannya dengan Allah
munajatnya, doanya dengan Allah SWT. Kata beliau, fal israru bidzikri wad du'a'i was salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam huwal afdalu mutlaqan illa li'aridin rajih. Menyembunyikan zikir, menyembunyikan doa, menyembunyikan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang paling utama secara mutlak, kecuali jika ada hajat. Enggak perlu antum untuk zikir aja buat majelis, zikir keras-keras. Untuk selawat aja buat majelis, terus selawat keras-keras, tambah lagi berbagai macam alat musik, tabu-tabuhan, seterusnya, enggak ada gunanya. Akhirnya diambil apa? Yang diambil nadanya, yang diambil bukan kandungan salawatnya, tinggi rendah nadanya. Kalau itu baik, pasti Nabi akan ajarkan. Pasti Nabi akan ajarkan orang berdoa dengan alat tabu-tabuhan. Gak ada kebaikan padanya. Gak ada kebaikan buat festival-festival seperti itu. Ibadah kok dibuat festival-festival. Festival ibadah salat. Itu apa festival ibadah salat? Festival apalagi namanya? Salawat. Subhanallah, itu malah bisa mendatangkan segala macam bentuk perkara-perkara negatif, riya, mencari mencari hiburan, berselawat cari hiburan dia. Subhanallah, cari juara, macam-macam lagi. Ingin tampil, bahkan terkadang berebut menjadi pelantunnya. Berkelahi gara-gara itu. Bubar akhirnya. Gak ada yang mau ngalah, semuanya mau jadi pelantunnya, pelantun selawat. Yang lain menabui satu orang pelantun, dia mau, yang lain juga mau, berebut. Gak jadi akhirnya. Subhanallah. Illa li'aridin rajih, kecuali jika ada perkara-perkara yang memang membuat berdoa dengan keras ini dibutuhkan, seperti Jumat, seperti doa istisqa dan seterusnya. Baik. Berikutnya, fihi hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma yanfa'u ummatah. Hadis ini menunjukkan betapa pedulinya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara-perkara yang mendatangkan manfaat kepada umatnya. Wa yarfa'u darajatihim, perkara-perkara yang mampu mengangkat derajat umatnya. Wa yu'li maratibahum inda rabbihim, yang meninggikan kedudukan mereka di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wassalawatullahi wassalamu alaihi faqad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasal ummah. Maka semoga selawat Allah tercurah kepada Nabi ini. Dia telah menyampaikan risalah, menyampaikan amanah, telah menasihati umat. Nabi itu subhanallah lebih cinta kepada kita daripada kita mencintai diri kita sendiri. Subhanallah. Itu Nabi itu. Karena itulah dilarangnya kita berbuat kejelekan, kemaksiatan. Sementara kita berlomba-lomba berbuat kejelekan, kemaksiatan. Kata Nabi, perumpamaan aku dengan kalian, perumpamaan seorang menghidupkan api, maka berdatanganlah laron-laron. Ya, aku orang tersebut berusaha menepis laron-laron supaya jangan dekat ke api, tapi laron-laron ini enggan kecuali mencampakkan, menceburkan dirinya ke dalam api. Akulah yang berusaha menarik kalian. Ya, agar jangan terperosok ke dalam api neraka. Aku tarik kalian, tapi kalian enggan kecuali berlomba-lomba mencampakkan diri kalian ke dalam neraka. Subhanallah. Nabi itu begitu rahmatnya kepada kita. Allah SWT sebutkan demikian. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian, dari kalangan kita, dari manusia dia. Azizun alaihi ma'anittum, begitu berat baginya segala sesuatu yang memberatkan kalian. Harisun alaikum, betapa gigihnya dia mendatangkan segala bentuk kemaslahatan untuk kalian. Bil mu'minina raufun rahim, terhadap orang-orang beriman raufun rahim, begitu lemah lembutnya dia. Subhanallah. Kepada orang kafir aja beliau lemah lembut. Orang kafir yang melontar-lontar beliau di Taif, mengejar beliau terluka. Datang malaikat Jibril, ini malaikat gunung, sampaikan salam, wahai Muhammad,
Dia tinggal tunggu perintah. Jika kau perintahkan, dia akan angkat 2 gunung yang terbesar di Mekah itu dicampakkan kepada orang-orang Mekah satu bagian, kepada orang Taif satu bagian. Nabi hanya mengatakan tidak. Aku berharap Allah mengeluarkan daripada mereka keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahim. Lihatlah ketika Rasulullah menaklukkan kota Makkah, di bawah tapak kaki beliau tunduk orang-orang kafir Quraisy. Apapun yang dia katakan menjadi hukum. Kalau dia katakan sembelih, semuanya disembelih. Tapi lihatlah, beliau bertanya kepada orang-orang Quraisy yang dulu mengusir beliau, mau membunuh beliau, menghinakan beliau, menyerang, memusuhi. Apa kata Rasulullah kepada mereka? Ya ma'syara Quraisyin, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum? Wahai orang-orang Quraisy, kira-kira apa tindakan yang akan kuambil untuk kalian? Mereka berkata, akhun karim wa ibnu akhin karim. Wahai Muhammad, engkau adalah saudara kami yang mulia, anak saudara kami yang paling mulia. Ini sekarang. Dulu kata mereka, anta kahin, anta kadzab, anta sahir, anta majnun. Dulu kala engkau gila, engkau penyair, engkau pendusta, semua. Sekarang akhun karim, engkau lah saudara kami yang paling baik. Wa ibnu akhin karim, anak saudara kami yang paling terbaik. Berkata Rasulullah, sesungguhnya aku akan berkata kepada kalian sebagaimana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada dendam terhadap kalian, balasan terhadap kalian pada hari ini. Berkata Rasulullah, idhabu antumut tulaqa. Pergilah kalian sesuka hati kalian. Semuanya kalian bebas. Itu Rasulullah SAW. Diajarkan kepada umatnya segala kebaikan. Segala kebaikan dalam hadis Abu Darda, segala kebaikan Rasulullah telah ajarkan. Segala keburukan Rasulullah telah ajarkan. Ya. Laqad 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kull syai'in wa dzakarna fihi ilman. Rasulullah telah menerangkan kepada kami segala sesuatu. Telah Rasulullah sebutkan kepada kami ilmu segala sesuatu. Ya. Sampai burung yuqallibu janahaihi fis sama' qad dzakarna fihi ilman. Burung yang mengepak-ngepakkan sayapnya di langit, Rasulullah telah menyebutkan kepada kami tentang ilmunya. Semuanya. Ma min khairin illa wadalla ummatahu alaih. Ma min syarrin illa wadalla ummatahu alaih. Tidaklah ada kebaikan kecuali Rasulullah telah terangkan kepada umatnya. Tidak ada kejelekan kecuali telah Rasulullah terangkan kepada umatnya. Semuanya telah sempurna beliau sampaikan. Enggak perlu kita tambah-tambahi, enggak perlu kita kurang-kurangi. Faedah berikutnya, fihil hirsu ala mujalasatil ulama was salihin. Hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran untuk mencari teman dekat kita para ulama, orang-orang saleh. Alladzina yaziduna al-insan min al-ilmi an-nafi'. Teman yang akan menambah seorang, akan menambah ilmu seseorang, ilmu yang bermanfaat. Wa yuqawwuna fihi al-iman, teman yang menguatkan iman seorang. Wa yuqarribunahu min rabbih, teman yang mendekatkan seorang kepada Rabbnya. Jangan dicari teman yang buat antum jauh daripada Allah, lalai daripada Allah SWT, jauh daripada ilmu. Jangan dekati. Cari teman yang saleh, yang mengajak antum kepada kebaikan, menguatkan iman antum, mendekatkan antum kepada Allah SWT. Cari teman-teman seperti ini, ya. Karena teman itu as-sahibu sahib, teman itu menarik. Kata pepatah Arab, as-sahibu sahib. Yang namanya teman, sahib, akan dia tarik temannya. Kalau temannya itu baik, dia akan tarik kepada kebaikan. Kalau temannya jelek, akan dia tarik kepada kejelekan. Ya. Makanya seorang melihat siapa yang menjadi temannya. Ini Mu'adz, siapa temannya? Rasulullah. Maka yang keluar adalah hikmah, kebaikan, dan seterusnya. Subhanallah. Tapi lihat Umayyah bin Khalaf, siapa temannya? Abu Lahab, Abu Jahal, sama lah semua, setali 3 uang dia. Subhanallah. Banyak orang-orang ikhwan di dunia ini tergelincir sesat gara-gara teman. Tergelincir dalam syahwat gara-gara teman. Subhanallah. Ada seorang ya, yang tertarik kepada dakwah pada masa Rasulullah, tertarik kepada Islam. Dia telah menjadi simpatisan Islam walaupun belum masuk kepadanya. Kemudian dia berangkat ke negeri Syam.
Pulang dari negeri Syam, jumpa dengan temannya yang berkata kepadanya, "Wahai fulan, ku dengar engkau begitu tertariknya kepada agama Muhammad." Dia jelek-jelekkan agama Muhammad SAW. Dia panas-panasi sampai akhirnya berkata temannya itu, "Kalau begitu aku membenci agama Muhammad." Dia katakan, "Wahai fulan, kalau engkau benar membenci agama Muhammad, maka kau coba ludahi dia." Subhanallah. Kemudian dia kufur, dia sakiti Rasulullah, dia ludahi Rasulullah. Pada perang Badar dia terbunuh. Turunlah ayat Al-Quran Karim mengkisahkan penyesalan orang tersebut. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran Karim dalam firman-Nya, penyesalan orang ini, "Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli khalila." Ustaz Idris, mal ayah sahih? Aduhai, kenapa aku tidak ambil jalan Rasul sebagai jalanku? Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai, kalaulah aku tidak menjadikan si fulan dulu kala sebagai temanku, aku akan selamat. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Dia telah sesatkan aku setelah aku mendapat petunjuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya sekali. Ya? Maka antum dalam kehidupan dunia ini, lihatlah siapa teman antum. Cari teman-teman yang saleh, yang baik. Ya, insyaallah akan membuahkan kebaikan. Kalau ada teman-teman yang tidak baik, jauhi dia. Nasihati jika tidak mau, jauhi dia. Jumpa teman-teman ngerumpi, jauhi dia. Nasihati mereka enggak mau dijauhi, dan seterusnya. Kata beliau, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, nas-nas hadis-hadis yang sahih tentang perkara-perkara zikir yang disyariatkan itu semuanya telah dijelaskan. Dan itulah yang disyariatkan. Dan adapun zikir-zikir yang diada-adakan manusia dengan cara tertentu, sifat tertentu, maka itu tergolong daripada bid'ah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Rawahu Muslim. Barang siapa yang mengamalkan amalan apapun juga dalam perkara agama yang tidak pernah kami perintahkan, maka dia tertolak. Wa min dzalika, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, wa min dzalika al-istighfaru jama'atan bi sautin wahidin ba'da salam. Di antaranya adalah beristighfar secara berjamaah dengan satu suara selepas salam. Wa qaulihim ba'dahu ya arhamar rahimin irhamna, dan kebiasaan mereka mengucapkan setelah doa itu, setelah istighfar bersama-sama, ucapan ya arhamar rahimin irhamna. Ya. Dan di sini sebutkan cara-cara lainnya yang diperbuat oleh sekalangan manusia. Memutar-mutar jari-jari tangan kanan, kemudian membentangkannya, ya, mengangkatnya di atas kepala dan seterusnya, seperti begini dan seterusnya. Berzikir dia letakkan tangannya di atas kepala, kemudian dia bentangkan, ya, macam-macam. Jadi banyak disebutkan, ya, perkara-perkara yang memang dibuat-buat mereka dalam berzikir kepada Allah SWT, caranya dan seterusnya. Diwajibkan pakaian khusus mau berzikir, itu bid'ah, ikhwan. Mau berzikir aja perlu pakaian khusus. Pakaian semua yang zikir, ikut majelis zikir harus pakaian putih semua. Subhanallah, itu bid'ah. Harus putih. Pecinya putih, bajunya putih, cananya putih, dalamnya pun mungkin putih juga. Subhanallah, ya akhi, ini bid'atun fid din. Ma anzalallahu biha min sultan. Mau berzikir, matikan lampu semua, gelap. Ya ikhwani, hasbuna kitabullah. Cukuplah dalam bagi kita kitab Allah dan sunnah Rasul yang mulia. Enggak perlu antum untuk berzikir aja datangkan seorang pelantun zikir dari mana? Dari timur sana. Bukan dari timur tengah ya, timur. Enggak perlu. Subhanallah. Ya, masa untuk zikir aja datangkan orang berjauh-jauh, bayar ongkos pesawatnya, bayar hotelnya, segalanya, belum lagi amplopnya. Apa antum nggak bisa berzikir sendiri? La ilaha illallah.
kalaulah kita nggak ikuti hadiyun Nabi, petunjuk Nabi SAW, ya, terombang-ambing kita dalam berbagai macam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Subhanallah. Tayyib ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Inilah dia kajian yang kita dapat sajikan hari ini. Insyaallah taala ya, kita akan lanjutkan satu hadis, semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin. Ada yang bertanya? Tafadhalu. Silakan. Tafadhal. Silakan, akhi Jazen. Enggak apa-apa ya, agak ini sedikit ya pertanyaannya. Apa? Tafadhal. Ini Ustaz, umpamanya kita saya pernah ngalami gitu ya di kampung gitu ya. Jadi orang tua saya itu kan mengadakan pengajian gitu, ibu-ibu biasanya kan gitu. Nah, itu gimana seumpamanya saya disuruh ngisi pengajian ibu-ibu, tapi kan pada umumnya ibu-ibu tuh ya di kampung itu belum mengenal masalah hijab. Jadi terbuka aja gitu. Ibu-ibu di depan, nah terus nanti yang ngajarnya itu di muka gitulah. Nah, dan itu biasanya setelah selesai itu ya suka ada lah uang transportnya gitu. Nah, itu gimana? Karena ini yang nyuruh kadang orang tua gitu. Nah, itu gimana cara ininya? Jamil jiddan. Mengajar kaum wanita, akhwat, sebenarnya memang tidak ada perintah Nabi SAW untuk berhijab. Dan dalam nas-nas hadis Rasulullah SAW di masjid beliau juga tidak ada hijab antara laki dan perempuan, nggak ada. Makanya ketika dalam kondisi mereka itu fakir, para sahabat pakaian compang-camping, sebagian mereka cuma punya satu kain saja. Itu pun kadang-kadang minim sekali. Rasulullah perintahkan para wanita untuk melambatkan bangun daripada sujud sampai laki-laki bangun daripada sujudnya, duduk dan berdiri ya. Sampai-sampai ada seorang laki-laki di antara mereka ya, yang tertarik dengan seorang perempuan ya. Dia selalu cari saf yang paling belakang untuk melihat ke belakang ya. Maka turun ayat walaqad alimnal mustaqdimina minkum. Gimana ayatnya Syekh? Walaqad alimnal mustaqdimina minkum wal mustakhirin. Kami telah mengetahui orang-orang yang datang dulu dan orang-orang datang belakangan. Intinya yang kita ingin ambil di sini enggak ada hijab. Dalam jilbabul mar'atil muslimah juga antum lihat enggak ada hijab. Ya. Ketika seorang perempuan yang mengangkat tangannya bertanya kepada Rasulullah SAW, lihat oleh para sahabat, perawi hadis ini menceritakan bagaimana perempuan Saf'atul Khaddain yang pipinya ketika itu terlihat berwarna hitam-hitaman, menunjukkan tidak ada hijab ya. Tetapi ikhwan rahimakumullah, kalau antum juga melihat konsep dasarnya Islam membedakan antara pria dan wanita, menjaga hubungan antara pria dan wanita, berusaha untuk menghindarkan ikhtilat, campur baur antara pria dan wanita ya. Dan Rasulullah telah berupaya untuk hal tersebut. Makanya perempuan diperintahkan untuk keluar duluan dari masjid ketika itu pintunya satu, baru laki-laki. Kemudian perempuan diperintahkan untuk berjalan di pinggir-pinggir jalan supaya enggak bercampur dengan laki-laki. Kemudian ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in, itu zaman fitrah yang masih baik ya. Para sahabiat fitrah mereka masih lurus, belum tercemar ya. Bahkan dalam nas yang diturunkan kepada istri Rasulullah, Allah SWT merintahkan kaum muslimin jika bertanya sesuatu kepada istri Rasulullah dari belakang hijab. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fasaluhunna min wara'i hijab. Jika kalian meminta kepada mereka sesuatu, minta dari belakang hijab. Dzalika athharu qulubikum wa qulubihinna. Itu lebih suci bagi hati kalian, hati mereka, kata Allah SWT. Dan saya pernah tanyakan apa yang ditanyakan ini kepada Syekh Masyhur Hasan Salman tentang memberi kajian di sana ada wanita. Dia katakan, hendaklah seorang dai melihat sisi maslahat mudarat. Kalau andai kata ada kemaslahatan di sana,
mudaratnya ringan, lebih besar maslahatnya, lebih rajin maslahatnya, silahkan. Andai kata dia merasa diri mampu atau dia merasa tidak khawatir untuk tidak menjadi fitnah bagi mereka wanita, ataupun dia tidak terpidak dengan mereka kaum wanita. Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah taala. Tetapi setiap orang tidaklah melihat dirinya sendiri. Maka antum kalau andai kata kira-kira enggak kuatnya, jangan coba-coba, ya. Jangan coba-coba perkara ini. Paham tak? Itu pesan Syekh Masyhur Hasan Salman. Jangan katakan, kan enggak ada dalilnya pakai hijab. Dalilnya memang enggak ada. Tetapi ikhwan, ini sesuai dengan maqasidus syara', tujuan-tujuan agama, menghindari percampur bauran, menjaga hati dan seterusnya. Ya, maka itu lebih rajih, lebih utama, apalagi dalam zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini, zaman penuh dengan kemunafikan, kefasikan dan seterusnya. Tetapi kalaupun ada orang-orang yang tampil seperti ini kemudian dia yakin dengan dirinya, ya serahkan, masing-masing orang tahu kemampuan dirinya, ya. Enggak perlu antum celah-celah. Terjadikan sebagai apa bahan untuk mentahdir dia, ini ustaz menceramah enggak pakai hijab, enggak perlu. Ya. Tetapi kalaupun andai kata memang dapat, tentunya lebih utama pakai hijab dan seterusnya. Itu antum paham? Baik. Adapun ketika memang antum ketika memberikan ceramah, kajian, kemudian diberikan upah oleh kaum muslimin sesuai kesepakatan yang mereka perbuat dan seterusnya. Ada memang khilaf antara ulama mengenai masalah hukum mengambil upah dalam perkara-perkara mengajarkan Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Ada situ khilaf antara para ulama. Walaupun jika ditelusuri dalam hadis-hadis yang sahih, bahwasanya boleh mengambil upah daripada mengajarkan agama kepada manusia, mengajarkan Al-Qur'an Al-Karim. Dibolehkan. Selama memang bukan tujuannya itu, ya. Bukan tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu, ya. Dan dalam sebagian rentang waktu ada para guru-guru yang memang mengambil upah daripada murid-muridnya dalam mengajarkan agama. Bahkan dalam perkara-perkara yang tidak akan tegak, yakni kemaslahatan umum, ya, guru-guru telah menjadi profesi tetap. Kalau enggak antum beri mereka gaji daripada kerja mereka mengajar ke anak-anak antum, maka tidak akan mungkin mereka itu mau mengajar dengan konsentrasi penuh. Mereka akan serabutan cari makan ke sana kemari. Maka untuk kemaslahatan terkadang menjadi wajib tetapkan. Antum sekarang sekolah ini sekolah agama, antum buat pesantren dan seterusnya. Setiap anak harus bayar uang sekolah sekian, SPP sekian. Itu apa? Itu untuk dana operasional, gaji guru. Masa guru diberi gaji? Oke. Sekarang lihat gurunya. Mampukah gurunya mengajarkan antum secara profesional, memberikan sewaktunya untuk mengajar, sementara dia tidak mencari yakni kerjaan yang lain dan tidak diberi gaji? Enggak mampu. Subhanallah. Enggak mampu. Antum enggak melihat para masyayikh itu ikhwan rahimakumullah, ya. Pengajar-pengajar di jamiah dan seterusnya, mereka dapat gaji. Tapi bukan itu yang jadikan mereka sebagai patokan standar. Ya. Kalau andai kata dia dapat gaji baru dia berdakwah. Andai kata ada amplopnya baru dia mau berdakwah. Apalagi dia lihat-lihat tipis apa tebal. Tipis ini, aduh. Cuma 3 lembar nih uang biru ini, enggak iya ini. Minggu depan enggak ngaji lagi. Subhanallah. Ya. Yang penting seorang tetap berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun andai kata dia menolak, itu haknya. Andai kata pun dia menerima, enggak boleh dicela dengannya. Dalam Sahih Bukhari, ya, yang mereka jadikan sebagai landasan kisah orang-orang yang para sahabat yang berkunjung suatu tempat, suatu negeri ketika mereka musafir, minta dijamu, tidak dijamu mereka. Maka tiba-tiba kepala sukunya tersengat bisa, binatang berbisa. Maka dia mengadu menjerit-jerit. Berangkatlah kaum muslimin, maka mereka memanggil, apakah ada yang bisa membaca jampi-jampi? Berkata salah seorang saya. Maka dia datang, dia baca Fatihah berkali-kali sembuh. Kemudian dia pun diberikan, serta sahabat-sahabat yang lain diberikan oleh mereka upah hanya berupa kambing-kambing. Mereka sampai kepada Rasulullah, mereka bertanya, kata Rasulullah, fa inna haqqu ma akhadtum 'alai ajra kitabullah. Sesungguhnya selayak-layak upah yang kalian ambil adalah dengan kitab Allah, mengajarkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis yang melarang untuk mengambil upah, hadis-hadisnya lemah, dhaif.
Tetapi ikhwan rahimakumullah taala, jangan sampai hal ini menjadi barometer seorang dai. Ya, lihat. Ini masjid mana? Ini yang manggil masjid Sabilullah aja, enggak ada amplopnya nih. Ah, enggak usah datang. Tengok ini, oh ini masjid besar ini. Jangan. Ciri-cirinya antum rela berdakwah dimanapun antum diajak orang dakwah. Antum diberi upah, enggak diberi upah, antum berdakwah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ciri-ciri ikhlas insyaallah taala. Ciri-ciri guru yang ikhlas mengajar, dia enggak lihat, teng masuk. Ah, ini sekarang wajib ngajar. Teng pulang, udah selesai tugas enggak. Tapi andai kata selepas jam sekolah, dia akan terus berupaya untuk menyampaikan ilmu. Andai kata ada murid-murid yang perlu ditambahnya untuk diajarkan, tambahkan waktu, diajar. Dia enggak boleh lihat. Ah, udah habis ini tugas sudah selesai, enggak. Bahkan malam hari jika memang perlu manggil guru murid-murid yang kira-kira lemah untuk diajarkan, dia panggil. Besok loyalnya tinggi kepada ilmu. Itu ciri-ciri yang ikhlas. Kalau enggak ikhlas, datang malas-malas, teng masuk, dah ini wajib ini. Masuk kelas pun malas-malas, teng pulang, dia pun pulang dengan paling cepat, paling terdahulu. Kalau dipanggil, ini kayaknya kita perlu ada meeting nih, kan di luar jam kerja itu. Antum dipanggil, sana dakwah itu di pulau sana jauh. Apa pulau-pulau? Apa dapat apa di pulau itu? Ya, tapi memang antum mampu berdakwah dimanapun. Subhanallah. Antum ambil boleh, enggak antum ambil juga boleh. Yang jelas kita berupaya untuk terus-menerus menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Tafadhal. Hadis-hadis yang telah berlalu adalah menunjukkan bahwa doa-doa khusus dibaca baik sebelum dan setelah salam. Apakah ada hadis yang menunjukkan boleh mengucapkan doa apa saja sebelum salam? Bolehnya kita mengucapkan doa apa saja sebelum salam. Jazakallahu khairan. Saya enggak ingat sekarang. Ketika sujud saya ingat sekarang. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajidun. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhan yang ketika sajid. Fajtahidu fihi berdoa. Maka hendaklah dia berikhtiar dalam berdoa. Ini umum, ya. Kalau enggak salah saya ada kata-kata dia takhayyar min doa ma sya'. Hendaklah dia pilih daripada doa-doa yang ingin dia didoakan, ya. Tapi saya enggak ingat sekarang apakah itu dalam tasyahud akhir, nanti kita rujuk kembali. Yang jelas antum boleh berdoa dengan doa-doa lain, ya. Ketika antum sebelum salam berdoa dengan segala macam kebaikan dunia akhir, enggak terlarang insyaallah taala. Wallahu taala alam. Yang lain? Selesai? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.